Yang muda yang bersuara kembali lagi Iya, di ruang dengar bener. kita bersama Seru banget. Arthur Tison dan ada masih bersama Glenn. Ini Yes. aduh ini tadi segmen 3 tuh kita bahas tentang mungkin kalau bisa dibilang ya tadi di segmen 3 tadi bisa dibilang komitmen kali ya Glenn ya. Komitmen Hmm. Ya, terhadap potensi diri gitu ya. Mungkin disingkatin kayak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan untuk apapun yang kita lakukan yang kita sukai, kalau memang itu bagian merupakan potensi kita, ya kita komit lah gitu. Kita komit untuk melakukan itu supaya dan juga jangan lupa tadi Glenn pesan tuh adalah jangan lupa dibarengi dengan doa yang pasti kan ya supaya betul. eh, komitmen kita itu juga bisa berjalan dengan baik gitu. Walaupun ternyata Glenn sendiri banyak mengalami apa namanya goncangan-goncangan lah gitu. Tapi kalau karena dia komit dan dia percaya bahwa Tuhan menolong akan menjaga Glenn untuk di komitmennya dia, akhirnya ya dia bisa sampai di saat ini gitu loh, sampai Hmm. di dunia game ini menjadi profesional gamers gitu. Nah, great listener, nih di segmen terakhir, Glenn mungkin bisa berbagi juga nih apa sih kalau jadi pro players itu ngapain sih day to day-nya? Kalau misalkan tadi kan Glenn Glenn bilang, wah sekarang gue ya player-player yang ada sekarang di timnya Glenn sendiri itu bisa dibilang kerja gitu. Nah kerja ini ngapain? Kerjanya main game doang atau emang ada kerjaan yang kayak kantoran ngetik-ngetik apa laporan gitu. Laporan hari ini saya main game ini gitu. KO di babak Kayak gimana ketiga. nih Glenn? Oh di babak ketiga gitu kan. Gimana tuh Glenn? Kalau kalau day to day-nya Oke, gimana sih? well, jadi eh, kalau di sini apa namanya e-sports itu berarti ada tim organisasi namanya organisasi e-sportsnya atau tim Mhm. kayak klub-klub bolanya gitulah Ya, ya, ya. kayak ya misalkan MU, Chelsea, Liverpool kayak gitu. Nah Hmm. kita ada Dunia Games, ada DG Sports, ada EVOS, ada RRQ dan lain sebagainya. Kita bersaing juga. Terus setiap organisasi punya struktur organisasi juga. Jadi nggak langsung masuk ke player, di mana ada Hmm. ya kayak gua headnya, habis itu mungkin ada bagian administrasi, ada bagian officer, Hmm. data officer, ada bagian scouting dan lain sebagainya. Terus kemudian turun lagi ada manajer, ada coach. Manajer itu tim manajer ya, ada dan coach. Terus kemudian ada analis dan lain sebagainya, baru masuk ke player. Jadi sebenarnya strukturnya pun udah kayak kantor gitu. Tetap Mhm. ada apa ya, ada jenjangnya pekerjaan masing-masing gitu. Nah, Mhm. terus kalau playernya itu sendiri kerjanya itu bukan mereka tiap hari itu lantas bermain game terus gitu aja, enggak. Ada sesi-sesinya, ada pembagiannya di mana mereka memang kayak bangun tidur, mereka boleh beraktivitas kayak mandi dan lain sebagainya, terus apa Ya namanya kali bangun main tidur main game. game langsung. Ya ada juga Mas Ada Pur. juga ya? Ada juga Oh. Ada gitu. juga ya? Nah, makanya tugas si organisasi e-sports lah yang mengarahkan supaya itu Iya. jalurnya jauh lebih baik gitu. Nah, Iya, iya, iya. terus ada yang namanya sesi latihan individu gitu, di mana setiap individu berlatih sendiri dan lain sebagainya. Terus ada juga biasanya malam, masuk ke malam itu latih tanding tim atau scrim gitu, atau sparring. Kalau di bola tuh kita Hmm. sparring lawan tim Ya. lain, terus apa namanya itu sebagai tim, kesatuan tim. Nah ada Hmm. juga yang namanya segmen coach punya pembahasan gitu. Jadi coach menganalisa, terus kita nonton, player nonton pertandingan, di mana aja Mhm. salahnya, dibahaslah Hmm. taktiknya, strateginya gitu. Jadi enggak sekedar main ya cuma main. Bahkan dalam kontrak player mereka juga ada ketentuan di mana mereka dibutuhkan untuk konten. So mereka juga entertain gitu, apa namanya mereka berpose untuk apa namanya sosial media, terus ada Oke. video untuk mengiklankan Hmm. sesuatu. Jadi nggak cuma main game, banyak hal. Mereka juga bisa jadi streamer gitu. Hmm. But Oke. too much lah, banyak. Jadi kalau kalau bisa dibilang
berarti kalau kalau kantoran ya, kalau Ya. kantoran ada jam kantor nih, jam jam masuk Mm-mm. jam 8 pulang jam 5 nih. Kalau Mm-mm. gamers kalau gamers nih berarti gimana? Nah, kan Fleksibel. sekarang lu tinggal di tim lu dan tim Ya, itu stay di satu tempat kayak Wisma gitu ya? satu tempat yang namanya gaming house. Gaming house, oke. Ya seperti mes. Mhm, Kita kayak sewa rumah atau bangunan atau ya kayak mhm, sejenis itu, kita tinggal mhm. bareng-bareng di situ. Oke. Nah kayak kalau kalau jam kantor kan tadi jelas ya, misalnya lu Mhm, masuk jam mhm. 8 pulang jam 5. Nah ini kan lu Iya. satu mes nih, ya kan? Heeh, Itu heeh. emangnya maksudnya nggak ada atau ada aturannya nggak sih? Ini, oke kita nge-games dengan kegiatan-kegiatan kita tuh mulai dari jam segini sampai jam segini, atau memang ya bebas aja gitu, nggak santai gitu, nggak terpaku sama satu waktu gitu? Oke. Jadi sebenarnya sama, ada ketentuan, dalam kontrak pun ada gitu, Mmm, berapa jam si player itu apa bekerja atau bermain dan lain sebagainya. Tapi kalau dibilang teratur teratur, tapi kita yang lebih ke apa ke arah fleksibel. Misalkan dalam game itu biasanya lebih rame malam karena orang udah pulang kerja, Hmm. pulang sekolah dan lain sebagainya. oke. Jadi latihan itu kebanyakan malam gitu. Jadi kita Oke. nggak apa atur sedemikian rupa waktunya. Paling kita Mmm, cuman atur bagian-bagian kayak makan. Kita di sini kan masak, mhm. makan 2 kali sehari. Terus apa namanya ya jam itu aja yang kita atur. Selebihnya silahkan bebas gitu Bebas kapanpun gitu ya? dirasa lebih enak, Mhm, fleksibel. mhm. Tapi biasanya mendekati kompetisi, mendekati pertandingan, kita juga kayak membatasi, artinya nggak nggak sampai larut banget lah. Bahkan kami kita juga menyediakan kayak Sabtu Minggu buat family time selama itu nggak ada kompetisi, buat me time-nya mereka, selama itu nggak ada jadwal turnamen dan lain sebagainya. Mmm, Kemudian kalau misalkan mau turnamen biasanya 1 hari sebelumnya juga kayak mereka lebih rileks, itu buat ngebangun mental aja sih. Jadi mereka stop Hmm. latihan, tapi mereka lebih ke nonton pertandingan atau kayak, tim bonding-nya mereka kayak gitu. mhm. Jadi fleksibel tapi tidak semeraut, kayak gitulah Oke, kira-kira. masih masih terorganisir lah ya. Nah, Yap. Glenn, eee, kalau dari segi, apa namanya, profesionalnya nih kan tadi berarti kan ada tahapannya ya, maksudnya mereka Mhm, direkrut itu berdasarkan apa gitu kan, sama kayak mhm, orang ngelamar kerja lah kali ya. Yang dia Iya. direkrut, mhm, oh dia punya potensi untuk ini bisa masuk di tim ini. Sama kayak lu juga dulu kalau nggak salah gue sempat baca, lu tuh, bukan apa namanya, masuk ke tim, yang awal itu lu kan ada tingkatan-tingkatannya tuh ya? Lu iya bukan betul, observer ya? Kalau nggak salah bukan observer, tapi lu iya, malah masuk di heeh, observer heeh, ya? iya betul, Nah betul. Memang itu gimana sih Glenn? Maksudnya, eee, satu itu, yang satu mengenai mengenai masalah gimana caranya si, misalkan gua mau ikutan gitu, gua mau bisa 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 dilirik lah istilahnya sama Hmm. sama salah satu tim lu misalkan. Untuk masuk itu apa sih yang bisa yang jadi poin supaya gue bisa, dilirik sama, misalkan dunia gamers gitu iya, atau iya, apapun lah gitu. iya, Yang kedua, kalau ngomongin finansial nih Glenn, ini mhm, gue pengen tahu sih, nggak perlu nyebut angka, tapi maksudnya, mhm, itu ada level-levelnya nggak sih? Maksudnya kalau kayak yap, di kantor nih, di kantor mungkin mhm, Mmm, apa namanya, di kantor misalkan level staff gajinya sekian, level ini iya, Atau di gajinya atas sekian. UMR Apakah iya, sebenarnya. heeh, iya, atau iya, memang semua rata nih ketika lo baru masuk, lo Hmm. pasti akan di oke, atas UMR misalkan gitu? yap, yap, yap. Gini singkatnya adalah kita scouting. Scouting, biasanya gue juga ikut turun tangan, gue tahu Mmm, gamenya, gue lihat orang-orangnya dan lain sebagainya. Dalam arti di dalam game kan ada rank gitu. mhm, Nah itu juga bisa jadi salah satu faktor. Kemudian yang pertama kali kita lihat adalah skill-nya gitu, skill iya, yang Hmm. ya otomatis gitu, dia bisa main, dia punya potensi dan lain sebagainya. Tapi begitu proses perekrutan, itu potensi itu bisa kelihatan kayak dari, top rank dan lain mmm, sebagainya. Nah, dia bisa juga menunjukkan lewat
dia ikut kompetisi-kompetisi Kompetisi. kelas bawah gitu, kayak turnamen komunitas dan lain sebagainya. Semakin sering dia dapat achievement, semakin kita yakin bahwa dia bisa kita tarik. Pada saat mau masuk, Oke. selain skill, di tim gua, terutama di tim Dunia Games, DG Esports nih, karena gue yang menjalankan, gue lebih memprioritaskan manners yang nomor satu. Habitnya dia, kelakuannya dia, attitude-nya dia. Manners make it Gue man. nggak akan pernah pilih yang skill-nya tinggi tapi attitude-nya buruk. Bagi gue attitude nomor satu. Selama dia punya potensi aja, selama dia bisa main aja, itu bisa diasah kalau attitude-nya bagus. Tapi kalau yang skill-nya tinggi nggak punya attitude, itu tim sulit banget ngaturnya. Ke laut aja ya. Iya, kayak gitu. Nah, terus untuk yang finansial sendiri, betul, kita punya tahapan-tahapannya. Ada pembedanya. Biasanya kalau baru direkrut, itu kita trial, probation. 3 bulan. Oke. 6 bulan gitu. Ya, biasanya 3 bulan atau 6 biasa ya. Betul. 3 bulan atau 6 bulan. Itu tergantung kesepakatan. Sometimes ada yang 1 million, ada yang 1.5, ada yang 2, atau bahkan kayak misalkan trialnya aja udah sekian gitu, udah UMR gitu. Nah, kalau seiring perjalanannya dia, achievement-nya baik, banyak hasil yang dihasilkan gitu, prestasi-prestasi gitu, terus attitude-nya baik di dalam rapotnya mereka kan punya rapot karena mereka ada tim manager yang selalu menilai si player gitu. Nah, KPI kalau di kantor ya. Nah, betul. Habis itu mereka bisa naik, prestasinya banyak, achievement-nya banyak, mereka bisa naik lagi. Kita melihat ada juga yang prestasinya banyak tapi tidak ada perubahan attitude misalkan, atau kayak semakin sombong atau dan lain sebagainya. Kita juga ada tolak ukurnya di mana kita bisa menentukan angka di situ. But kalau misalkan udah normalnya, misalkan kayak kontrak biasanya kita 1 tahun, per 1 tahun itu range-nya aja itu di angka 3 sampai 5 gitu. Baru nanti tahap-tahapnya. Semakin jago dia, semakin berprestasi, semakin baik dia mannersnya dan lain sebagainya, dia semakin tinggi lagi gitu. Oke, jadi ini games itu bukan lagi iya, gimana? Iya. Lanjut. Iya, games itu bukan lagi jadi sekedar permainan ya, tapi udah jadi serious thing gitu loh. Betul. Nah nih, 2 terakhir nih sebelum kita tutup nih, Tor. Ya. Gue mau nanya sama Glenn. 1, yang pasti yang terakhir nanti Glenn bisa infoin apa sih yang harus dipersiapkan buat para teman-teman atau great listener yang mau menjadi pro player, apa sih yang harus dipersiapkan. Yang kedua, ketika lu masuk di satu tim itu kan nanti kan dapat gaji nih. Berarti kayak misalkan sisanya yang lain itu kayak mes ini kan jadi facility-nya tuh ada lagi gak sih? Mungkin ini bisa jadi apa ya? Banyak yang nggak tahu, mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau kita kantoran kan jelas ya, artinya ketika kita masuk di satu kantor gitu kan, mungkin ada yang memang ada kayak fasilitasnya memang dia punya mes gitu kantor, atau ada juga ya udah pasti lo akan ada komputer sendiri. Nah, kalau misalkan jadi gamers nih, ketika lo masuk satu tim itu, apakah kayak dimodalin emang akan ada PC, misalnya main PC atau main konsol, main handphone gitu, apakah itu juga akan menjadi salah satu fasilitasnya yang didapat sama si gamersnya sendiri atau gimana gitu? Ya, so yang pertama pokoknya kalau memang mau terjun serius jadi pro player, konsisten. Menurut gue konsisten itu penting. Konsisten dalam arti untuk lo mencapai pembuktian bahwa lu bisa atau berpotensi dalam bermain game. Kemudian mental karena nggak selamanya yang lu lihat itu enak dan lu rasakan juga enak gitu. Enggak, gue juga ada down-nya, gue juga ada nangisnya, gue ada jerih payah dan lain sebagainya lah, gue ada susahnya juga gitu. Kalau nggak punya mental, sulit nanti beradaptasinya tuh sulit dengan dunia games gitu. Terus habis itu
bersosialisasi dalam arti ada komunitas, ada ini, ada itu, Membangun ikutin komunitas. semua, cari tahu sebanyak-banyaknya. Dan yang terpenting ya lu mau rajin cari tahu. Sekarang Betul. lengkap men, ada Google. Kalau lu masih kurang puas Google, ada Googlen. Lu boleh tanya apa aja. Ya, jadi lu cari YouTube, cari ya semua kan? hal di situ. Iya, apa yang berkaitan dengan games. Berapa bahkan mungkin ada yang menyebut gaji dan lain sebagainya, tapi gua kasih tahu, once lu udah tahu gaji, better jangan pernah fokus ke arah angka. Ke arah Karena angka. iya, karena prestasi lo akan menyusut kalau lo fokusnya ke angka. Tapi kalau lo fokusnya prestasi, angka lo akan naik drastis. Gue yakin dengan sangat sampai detik ini gue membuktikan itu. Player-player gue juga banyak yang naik ya berdasarkan prestasi. Kemudian fasilitas itu kita punya ada gaming house yang dilengkapi dengan ya jelas ada kamar, terus ada macam-macam lah, ada sama kayak rumah biasanya lah gitu. Terus kita ada makan juga, kita sediakan 2 kali sehari. Itu biasanya siang dan malam. Siang dan malam. Mereka selebihnya kayak mau sarapan dan lain sebagainya, boleh sendiri-sendiri, boleh masing-masing. Yang penting mereka dapat 2 kali sehari. Terus konsol atau device-nya gitu. Iya, untuk mereka bermain. Yap, kita ada menyediakan, tapi ada 2 tipe. Kalau yang dia benar-benar pro, bisa dikatakan pro dan juga profesional ya, jago plus attitude-nya baik, itu biasanya dikasih. Contoh soal pada saat gue masuk, gue langsung dapat iPhone 8 Plus. Itu langsung jadi milik gue. Disediain ya. Selama gue menyelesaikan kontraknya 1 tahun. Gitu. Kalau udah selesai 1 tahun, itu device milik gue. Tapi ada juga yang levelnya di bawahnya itu hanya dipinjamkan selama player ada di situ, itu dipinjamkan. Ya, kayak ngantor lah ya. Betul. Inventaris. Dan di Indonesia sendiri infrastrukturnya udah oke ya? Udah cukup membantu infrastruktur atau masih kurang? Untuk saat ini masuk dalam kategori cukup. Cuma menurut gue masih banyak hal yang bisa digali. Gue nggak bilang kurang. Indonesia udah mulai sadar akan e-sports, udah mulai terbuka dan lain sebagainya. Bahkan Menpora sudah menyetujui, ada PB-nya juga banyak. Ya artinya negara udah mau ikut campur dalam e-sports. Mau sadar akan pentingnya e-sports di zaman sekarang gitu. Karena bahkan menteri-menteri juga udah menyatakan pendapatan dari e-sports pun mereka rasakan gitu untuk negara gitu. Besar sekali. Dampaknya besar sekali. Oke. Glenn, terima kasih banyak ya Glenn. Sukses. Siap. Sehat selalu. Oh ya. Keren banget. Akun media sosial mungkin boleh di-share? Oke, @GlennRichardP. Ya, P-nya itu Pangalila, Glenn Richard P. @GlennRichardP. Instagram ya? Instagram, Facebook, semua. YouTube-nya juga ada, YouTube-nya 10K dia nih. Iya. YouTube-nya apa? Kurus e-sports. Ya. Gue biasa dikenal dengan nama Kurus. Ya karena ya, beginilah badan gue. Emang kurus dia. Jadi emang Glenn. Makanya jangan kebanyakan main game. Ada kan namanya? Kurus. Oh iya. Tapi jujur ya, pemain-pemain gue yang main di sini gemuk loh mereka. Serius, di mes mereka gemuk loh. Makan tidur main game, makan tidur main game. Tapi lu gak gemuk-gemuk kan? Diatur. Jujur Mas Pun, gue gak pernah nyentuh 50 kilo kan. Baru kali ini gue nyentuh sampai 59 kilo. Oh iya. Itu yang ya, bilang barusan. Walaupun gak kelihatan inilah. Yang barusan lo bilang itu impian semua laki-laki kayaknya sih sebenarnya. Makan tidur bangun main game, makan tidur bangun main game. Iya benar. Makan tidur bangun main game. Dari game dapat apa? Iya. Pasangan ya. Sorry gue juga ketemu pasangan gue dari game juga. Iya benar. Anak GPIB apa namanya? GPIB lagi. GPIB juga. Tunggu. Kok gue tiba-tiba lupa? Apa yang di Sawangan itu? GPIB Sawangan? Sawangan? Pancoran Rahmat? Bukan. Yang Pancoran Rahmat? Numpang di Pancoran Rahmat. Astaga. Pancoran Rahmat. Gue lupa. Ya. Anak GPIB banyak loh pendengarnya loh ini. Aduh. Ya. Sorry. Diajak ngobrol juga.
Dia masih dengan Oke. kerjaan. Dia juga Gamer kerja juga? di game. Dia bukan orang yang bermain games banget, tapi dia juga kerjanya kerja di ya, lingkungan. berkecimpung Oke. di dunia games, betul. Oke. Glenn, thank you, Nice. sukses Ahmad. banget, Eh, seru banget. sukses. Tapi Oh iya, waktunya nggak bisa Tur. lama-lama. Iya, Udah sukses 20 juga menit. Glenn buat Nanti kita persiapan, ditegor, disangkain main ya. game mulu nih. Ya, Tur, kita juga mengucapkan semoga sukses juga buat persiapannya Glenn Iya, dalam benar. persiapan Sukses pernikahannya. ya. Betul. Amin. Menjelang Kalau hari Tuhan H. mengizinkan, ya. Siap. Sehat-sehat Itu yang bulan pastinya. Desember kalau Tuhan mengizinkan. Sehat-sehat Amin. semua. Salam buat Kabarnya kan calon vaksinasi istri. di bulan Desember. Amin. Siap. Amin. Amin. Semoga Jangan lupa keadaan membaik. undang-undang kita mungkin kita bisa siaran bareng lewat pas nikahan lo. Oke, tanpa berlarut-larut Oke. kelamaan kita harus pamit ya. Dan great listener Ya. semuanya silakan. Thank you banget Bung Arthur, thank you Mas Puni, thank you banget udah Ya. diundang. Yes, sukses Thank ya. you semuanya. Dan great listener Sukses. sekali lagi untuk episode yang sebelumnya bisa didengerin di Spotify. Kata kuncinya Spotify. apapun? Yang muda yang bersuara, jadi bisa dilihat Iya. di bagian podcast nanti. Dan jangan lupa great listener juga untuk kritik dan sarannya bisa disampaikan di email kita di Yang muda bersuara Yang 2020 muda at bersuara gmail.com. Betul. Dan @gmail.com ya. sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat great listener yang udah dengar hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga jarak, cuci tangan. Betul. Dan apalagi Tur? Berdoa sih sebenarnya tadi bagus banget tuh ini ngomongin soal Betul. doa ya, berdoa sama pakai Betul. masker. Pakai masker begitu. Sampai jumpa Oke. lagi. Sampai jumpa. Bye bye. God bless. Bye. Thank you. God bless.